Idza ahabballahu 'abdan qad ibtala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka pasti dia diujinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan. Mari kita bersama-sama mengakui bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak memiliki kompetensi, tidak profesional, tidak suka jujur, sikap kita kamuflase. Yang kita tunjukkan, yang kita tampilkan kadang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, atau tidak seperti apa yang memang sewajarnya. Cenderung kita ingin terlihat baik, ingin terlihat hebat, ingin terlihat soleh, ingin terlihat luar biasa. Yang kita nantikan itu adalah tepuk tangan, pujian, sanjungan, hormat, penghargaan dari orang lain kepada kita. Momentum ini mari kita jadikan sesuatu yang benar-benar jujur, lahir dari kolbu kita masing-masing. Antumul fuqara wa nahnul aghnia. Ketika Allah menyapa kita semua, kalian itu adalah orang-orang yang fakir, kalian orang-orang yang lemah, kalian orang-orang yang penuh dusta, kalian orang-orang yang hina. Wa nahnul aghnia. Kami adalah yang kaya, yang mengkayakan. Kami yang mampu dan memampukan. Kami yang kuat dan menguatkan. Kami yang maha penyayang dan memberikan kasih sayangnya secara luas menyeluruh tanpa syarat. Mendengar Bismillahirrahmanirrahim saja sudah wajib kita itu bergetar. Kenapa? Sifat Rahman tak pandang bulu Allah berikan kepada kita. Lihat kita ahli ibadah, ahli maksiat, hidup berdampingan. Orang iman, orang kafir hidup bertetangga. Orang saleh, orang asin, orang yang penuh dengan maksiat bisa berteman. Allah kasih kita rizkinya sempurna. Napas kita, kedipan mata kita, lihat kita bisa makan setiap hari. Nikmat dunia itu yang tak mampu terelakkan oleh kita apa? Bisa tidur, kita bisa istirahat. Bahkan saat sedang kerja pun kita masih bisa nundutan, masih bisa mengantuk. Ketika Rasul bersabda, Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah pokoknya hari, pangkalnya ibadah. Semua orang dipanggil pada hari ini. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika ada panggilan azan pada hari Jumat, bersegeralah menuju ingat kepada Allah. Tapi lihatlah lemah kita. Jangankan ingat, untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, apalagi mendengarkan khutbah, sudah tidak ada daya dan upaya. Ya Allah, kita inginnya mendapatkan karunia yang banyak, tapi diminta ibadah sesaat saja itu sudah merupakan beban yang luar biasa. Mari kita akui ini. Karenanya terkadang idza ahabballahu 'abdan qad ibtala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka pasti dia diujinya. Ada kalanya seorang yang saleh, seorang yang abid, ahli ibadah, Allah jerumuskan ke dalam jurang maksiat. Allah jauhkan dari ketaatan. Allah lepaskan dia dari sholat berjamaah, dari infak dan sedekah.
Untuk apa? Agar dia bisa merasakan nikmatnya taat. Agar dia hilang rasa angkuh di dalam dirinya, bahwa saya bisa melakukan kebaikan ini karena Allah memperhatikan lebih kepada kita. Kalau sekedar ngasih makan, burung pun juga makan. Kalau sekedar minum, hewan-hewan pun juga minum. Kalau sekedar hidup, binatang pun, tumbuh-tumbuhan pun juga hidup. Yang membedakan kita apa dengan makhluk Allah yang lainnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadah. Ibadah betul, tidak melulu salat, tapi salat itu merupakan pondasinya ibadah. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama. Saat salat saja kita masih merasa lalai. Saat salat, ini saat salat kita. Saat di masjid baca Quran, Allah tuh nggak hadir. Yang hadir tuh masalah, lalu kita minta solusi. Yang hadir itu rundown, yang hadir itu breakdown, yang hadir itu reminding. Sesuatu yang dulu hilang sekarang ditemukan pada saat kita sholat. Allahnya mana? Kadang kesombongan itu menutupi diri kita. Kadang merasa soleh itu menghancurkan iman kita. Pantas saja Rasul bersabda, ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi wa yakhtalu fi misyatihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Tidak seorang laki-laki itu dia berjalan dengan penuh angkuh sombong, seolah-olah dia yang paling hebat, seolah-olah dia yang paling kaya, seolah-olah dia yang paling dermawan, seolah-olah dia yang paling rajin ibadah. Illa laqiyallah, orang yang seperti ini dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Amalnya diperhitungkan, kebaikannya ditimbang, wa huwa alaihi ghadban. Tetapi Allah enggan menjumpai kita. Allah enggan menjumpai orang yang seperti itu. La yadkhulul jannah man mithqala dzarratin min kibrin. Maka tidak akan pernah masuk surga, bahkan mencium wanginya surga, orang yang ada sedikit saja di dalam hatinya sombong. Apa itu sombong? Tidak mau menghargai. Ini firman Allah, ini hadis Nabi. Ketika Allah menyapa kita semua, jadikanlah ayat-ayat Allah itu yang menggetarkan hati kita, kolbu kita. Tapi ternyata nggak ngefek. Aduh, ya Allah, barangkali ini dosa ini menutupi hati kita. Atau bisa jadi kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, yang lahir apa? Hidup ini hampa, penuh dengan kesombongan. Sehingga ada orang yang dia menangis tengah malam, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat tahajudnya dia berdoa, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni aib saya, ampuni kebohongan saya. Dia mengakui kepada Allah atas kekurangan dirinya, atas kefakiran dirinya, lalu bertaubat kepada Allah dan ingin menjadi hamba Allah yang baik. Itu adalah sebuah kenikmatan. Ketimbang kita tidak pernah merasakan sholat tahajud dengan meneteskan air mata, tidak pernah merasakan membaca Al-Quran dengan begitu dalam penghayatannya, karena kita tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat. Atau kita melakukan dosa dan kesalahan tapi kita nggak menyadarinya, atau kita nggak mau mengakuinya. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Ketika sebuah kebaikan itu bisa membahagiakanmu, kemudian kejelekan, kemaksiatan itu bisa membuat dirimu menyesal, fa anta mu'minun, masih ada secercah keimanan di dalam diri kita. Berarti kuncinya apa?
Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, mencintai yang lembut-lembut. Mari lembutkan hati kita. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, jangan puaskan hati ini dengan amal kebaikan. Jangan puaskan hati ini dengan sedekah. Jangan puaskan hati ini dengan sholat. Jangan puaskan hati ini dengan baca Quran. Sehingga tidak hadir di dalam hati ini antumul fuqara. Tidak hadir ini fakir, tidak hadir ini rasa lemah, tidak hadir dalam hati ini rasa tidak ada daya dan upaya. Maka mari kita bersama-sama bermuhasabah. Mari kita hadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hilangkan keangkuhan. Bukankah kita setiap hari mengangkat kedua tangan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Tapi kenapa seolah-olah yang menjamin kebesaran kita itu adalah pekerjaan kita, pangkat kita, jabatan kita, sehingga gengsinya luar biasa. Pada saat kita menjadi seorang pimpinan, tiba-tiba Allah sayang kepada kita, lalu kita jadikan karyawan biasa misalkan. Lantas di situ daripada menjadi karyawan biasa, lebih baik mengundurkan diri. Sama dengan jatuh harga diri. Kita masih hitungan-hitungan seperti itu. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin kita, termasuk kadang diri kita, ketika naik level kita, maka bergaulnya di level-level atas saja. Dan inginnya kita dianggap oleh orang yang lebih atas daripada kita. Kita merupakan orang-orang yang dulu bareng-bareng dengan kita. Merupakan orang-orang yang dulu membentuk mental kita. Tahukah kita bisa sehebat ini karena apa? Karena dulu ada orang yang menghina kita. Karena dulu ada orang yang zalim kepada kita. Karena dulu ada orang yang membuli kita. Itu sebetulnya orang-orang baik. Kenapa? Karena mereka menguatkan mental kita. Sehingga tumbuh keyakinan di dalam diri kita bahwa kita harus bikin sesuatu approval, pembuktian bahwa kita bisa lebih sukses daripada mereka. Karena saat itu kita tidak mampu membalas bulian, cacian, hinaan mereka. Maka pada saat kita dibesarkan oleh Allah, kita menjadi orang besar, turunlah, sampaikanlah salam kepada mereka, sapalah mereka dengan penuh kelembutan. Berterima kasihlah karena dulu kita dilatih menjadi orang yang kuat, dilatih menjadi orang yang sabar, dilatih menjadi orang yang tabah, sehingga muncul ide-ide kreatif, sehingga muncul daya tahan imunitas yang secara otomatis membentuk karakter seorang entrepreneur, karakter seorang pemimpin. Berterima kasihlah. Maka dengan demikian tidak ada lagi kesombongan di dalam hati kita. Mari kita merasa bahwa sebetulnya kita tidak ada apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguatkan kita, Allah yang mengokohkan kita, Allah yang memberikan kesempatan ibadah kepada kita, Allah yang meringankan tangan kita. Lihat, lewat kotak infak mana yang lebih berat? Apakah hati kita, uang kita, atau kotak infaknya? Masukin berapa? Masukin berapa kita? Beratnya, ya Allah. Tapi sampaikan kepada, ya Allah, saya tidak sanggup memberikan 50.000 ini. Tidak sanggup, ya Allah. Karena kebayang kalau tidak ada 50.000, mana untuk bensin pulang saya? Mana untuk beli nasi padang saya? Mana untuk oleh-oleh istri dan anak saya? Tidak sanggup, ya Allah. Maka biarkanlah kotak infak itu diisi oleh orang-orang yang dermawan. Berarti kita harus berterima kasih juga kepada orang yang mau mengisi kotak infak yang sekedar kita lihat lewat saja. Berterima kasih. Sehingga di mana kesombongan itu? Jangan sampai kita berkata seperti ini, ya Allah, saya tidak sanggup. Kok orang kaya masih pelit juga? Masih juga kita suudzon terhadap orang lain. Padahal kita tidak berbuat banyak. Padahal kita tidak berbuat baik. Mari kita bermuhasabah. Ayo kuatkan diri kita untuk beribadah yang tidak selama-lamanya ini, yang hanya sementara kita hidup di dunia akan ditinggalkan. Yang ditanya berapa kali kamu sholat,
Berapa kali kamu Jumatan? Berapa kali kamu baca Quran? Berapa kali kamu tahajud? Berapa kali kamu duha? Berapa kali kamu menghatamkan Al-Quran? Banyak padilah-padilahnya. Tapi kalau itu tidak membuat kita tertarik dengan padilah atau pahala dengan ganjaran, katakanlah bahwa kita tidak sanggup beramal, kita tidak sanggup berkhidmat kepada agama. La haula wala quwata illa billah. Karena Allah belum memberikan kesempatan kepada kita, maka jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Ketika Allah berikan kemampuan kepada kita itu, berterima kasihlah kepada orang-orang sekitar kita. Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Karena ketika orang tidak berterima kasih kepada manusia, kepada sesamanya, hakikatnya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita didorong, kita dibangun sampai sekuat ini, sampai sehebat ini. Maka tidak ada kehebatan kecuali Allah yang menghebatkan kita. Tidak ada lagi kekuatan kecuali Allah yang menguatkan kita. Tidak ada lagi jabatan kecuali yang jabatan itu membuat diri kita menjadi terangkat derajatnya. Tidak ada lagi pangkat kecuali gara-gara pangkat itu kita dihormati, karena Allah memberikan penghormatan itu memuliakan kita. Tidak ada lagi kekayaan, karena kekayaan itu Allah titipkan kepada kita agar kita menjadi seorang yang dermawan. Tidak ada lagi kebaikan itu selain Allah titipkan kebaikan itu kepada kita agar kita irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, agar kita menyebarkan kebaikan-kebaikan dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah pilihan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.